Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, channel yang baik hati dan tidak sombong. Masih dulu teman-teman. Gua habis cuci muka teman-teman ya, karena ngantuk bener teman-teman. Banyak request yang DM saya, banyak yang meminta buatkan konten ini, konten itu dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi santai dulu ya, banyak banget requestnya teman-teman ya. Kali ini saya akan membuatkan konten tentang betina konslet dari nada factor ke kering sampai dobelan teman-teman ya. Oke. Kemarin bikin konten kadar factornya ya teman-teman ya. Tapi kini membuat konten untuk melalui fase-fasenya apa saja sih. Jadi buat teman-teman yang baru nonton video ini, saya minta dukungannya, minta supportnya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis dan otomatis Anda berteman dengan saya dan insya Allah akan saya bantu sampai jadi teman-teman. Oke. Pertama, ya katakanlah dari bahan awal nih, faktor banget nih ya. Mau treatment apa nih? Jantan tidak akur atau imun sistem tempel? Pertama akan saya bahas tuntas, jangan di skip-skip karena ada beberapa treatment yang penting, jadi tidak gagal paham, tidak banyak tanya teman-teman. Dan dibiasakan nonton video itu sampai habis, jadi nggak banyak tanya. Saya juga bingung teman-teman karena kontennya udah banyak banget ya teman-teman. Oke, pertama nih treatment tempel ya, sistem tempel betina wajib betina. Om Brus, kenapa kok harus wajib betina? Seperti konten-konten yang sebelumnya saya sebutkan, jangan sampai lawan jenis. Kenapa? Karena ketika ada lawan jenis, yang kalah itu betinanya. Dia nanti birahinya kawin. Kemarin sudah saya bahas ya teman-teman ya. Dia cenderung nanti akan bebek-bebek, emosi ketinggian, birahi tinggi, mainan jumji, ngapal-ngapal, yang ring-ring ya pasti. Betina ketemu jantannya seperti itu kalau ditempel. Saya bahas yang ini dulu, sistem tempel ya, sistem rendeng. Nah, Om Brus, burung saya itu di rumah cuma ada 2, ditempel betina-betina, apakah bisa? Kalau 2, saya pribadi nggak pernah sih ya. Tapi mungkin bisa jadi, tapi lebih baik teman-teman, lebih baik suka ngalah, lebih baik suka beli burung yang notabene sayur ya, yang murah aja, kandang jelek juga nggak apa-apa teman-teman ya. Yang player di tengah, yang yang sayur-sayur di samping-samping. Kenapa? Di sini saya memberikan treatment seperti itu karena burung lovebird itu kembali lagi ke koloni. Kalau 2, kalau menurut saya pribadi kurang. Kenapa saya sarankan 3? Karena nanti ada salah satu pemimpin koloninya. Otomatis nanti yang player kita yang istilahnya mentalnya udah jadi ya teman-teman ya, yang durasinya panjang katakanlah, nanti dia akan bunyi. Tapi yang sayur-sayur nanti akan kalah. Disarankan jangan lebih tua dari playernya. Om Brus, kalau lepas balibu gimana? Itu poin paling penting, lepas balibu. Bentar kameranya agak bawah teman-teman ya, mohon maaf. Kita lanjut lagi. Oke. Yang saya sarankan itu lepas balibu. Kenapa? Karena lepas balibu itu biasanya mentalnya down, biasanya kalahan ya teman-teman ya. Tujuan di sini memberikan betina yang lepas balibu itu biar si jemperannya, katakan tempelan tersebut biar kalah sama yang player kita. Jadi otomatis player kita jadi pemimpin koloni. Di mana pemimpin koloni pasti dia akan rajin bunyi.
Dia merasa jadi ketua koloni, dia merasa jadi pemimpin. Nah, akan saya bahas detail mungkin teman-teman ya. Diusahakan jangan melihat jantan karena repot. Kalau denger gimana om? Diusahakan ya kalau mau cepet jangan sih. Nanti kalau ada suara jantan melintir-melintir, wak-wak terus teman-teman, manggil-manggil terus ya kan. Susah untuk fokus ke dobelannya itu susah teman-teman. Seperti itu ya. Nanti akan saya bahas yang jantan di dapur. Ngopi dulu biar nggak pucet. Om Bruce, dalam fase penempelan tersebut baiknya pakannya apa? Semi kencang. Apa sih yang disebut semi kencang? Taruhlah ya gampangannya seperti ini aja lah. Kena reset 30%, millet putihnya 70. Itu yang simple. Tapi kalau mau prosesnya cepat, pakai produk saya. Saya bukan endorse, tapi saya udah membuktikan. Bahkan saya memangkas ya, penunjang konsep, bukan membuat burung konsep, tapi penunjang. Endorse ya, mohon maaf. Tapi ketika teman-teman tidak punya susah untuk order pakan saya, atau ya mohon maaf, uangnya pas-pasan, pelajar ya teman-temannya. Ya saya sarankan kenari set aja 30% sama millet putih. Atau beli aja kenari gold coin kenari ya teman-teman. Campur millet putih 10 kilo. Tujuannya apa sih? Untuk memangkas waktu ke konslet, ke dobelan. Karena dobelan itu dibutuhkan birahi. Step awal, burung sardor, burung mojok. Itu dibutuhkan birahi. Karena apa? Kalau bunyi dengan emosi namanya fighter. Bukan belajar dobelan. Bukan suara birahi. Beda lagi nih, birahi bunyi ke suara birahi. Ketika birahi bunyi, betina pun bisa seperti jantan kotak-kotak bunyi ya. Tapi kalau bunyi birahi, bukan birahi bunyi ya, bunyi birahi, dia cenderung mojok tapi membawakan lagunya dengan nada yang slow. Katakanlah masih factor, masih datar lah ya, karena masih latihan. Ini saya membahas bener-bener dari nol banget, dari dasar banget teman-teman ya. Jarang dibahas konten-konten orang itu, jarang. Tahu-taunya 2 minggu konslet, 3 bulan konslet, 1 tahun konslet. Tahu-taunya kan seperti itu. Tidak ada dasar-dasarnya. Mohon maaf saya tidak menggurui teman-teman, karena ini faktor ini ya, pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Jadi step awal seperti itu. Dibutuhkan birahi untuk memicu bunyi birahi, bukan birahi bunyi ya teman-teman ya. Catat. Kalau burung emosi dari kebunyi namanya factor. Wak. Tuh. Tapi kalau bunyi birahi ya, dia mojok. Bunyi setengah ngantuk, meremelet teman-teman. Coba perhatikan. Ayo, siapa yang bermain lovebird seperti itu? Kalau pemain lovebird pasti tahu bahasa saya. Harus bisa membedakan bunyi factor dan bunyi birahi yang biasa disebut gacor. Itulah fase latihan kedobelan, fase latihan kekering teman-teman ya. Dengan cara apa biar bisa terjadi bunyi birahi? Tadi pakan kenceng, direndeng ya teman-teman ya. Jadwal pertama, kalau bisa diembun silahkan bun. Direndeng seperti gantangan lah, di bawah lah, kalau udah di atas gak apa-apa. Di atas juga gak apa-apa sih, tapi lebih baik di bawah. Karena apa? Di bawah itu untuk melatih burung itu bandel, mentalnya bagus, biar terbiasa bunyi di bawah ya teman-teman ya. Bolehlah nanti sekali-kali di atas lah. Ketika diembun jam 5 atau jam setengah 5, setengah 6 ya, kasih cepuk gede biar mandi sendiri atau dimandikan, terserah teman-teman, gak apa-apa. Ambil pakannya sampai jam 7 kan ada panas tuh, jemur aja nih ya, jemur aja sampai jam 8 apa jam 9.
Om kalau saya pekerja gimana Om? Ya itu tadi ya teman-teman ya. Ya susah juga sih kalau berangkat pagi pulang sore kan susah untuk memproses burung seperti itu. Tapi bisa juga sih dibiarkan saja nggak apa-apa, asalkan ketika mau berangkat kerja burung diembun. Kan jam 6 berangkat nih ya, embun sebentar, dimandikan semprot, setelah itu agak kering, jam 6 mau kerja, disekat-sekat pakai kardus atau triplek. Tujuannya apa? Biar melatih bunyi birahi. Adakah bahasa seperti ini? Cuman saya doang. Bunyi birahi itu contohnya dia mojok bunyi seperti kayak sardot. Kadang orang ada yang gagal paham. Wah burung ini udah konsep, Om. Ini burung udah ada kering. Setelah saya lihat videonya, oh masih birahi bunyi. Enggak, suara birahi bukan birahi bunyi ya teman-teman ya. Masih dalam fase seperti itu, bukan kering, bukan dobelan karena masih dibawakan dengan nada sardot. Masih ada cicik-ciciknya ya teman-teman ya. Jangan khawatir, dengan seiring berjalannya waktu, sering dipetal seperti itu, nanti akan menuju ke dobelan. Karena apa? Burung mau ke dobelan itu membutuhkan jam terbang yang tinggi, membutuhkan ketenangan, membutuhkan kenyamanan, membutuhkan pengalaman. Syukur-syukur teman-teman ada masteran burung konslet khusus betina. Nanti akan seiring berjalannya waktu dia akan ikut-ikutan. Kalau ada yang konslet malah cepat teman-teman. Seperti itu. Nah tadi bahas untuk yang pekerja. Ya kita bahas yang seperti kita lah ya, pemain bener-bener hobi burungnya teman-teman ya. Jemur nih ya jam 8 sampai jam 9, kembali lagi kepada tadi. Setelah jemur ya kita usahakan biar itu mandi. Setelah mandi kita ngenanginkan sebentar, kasih pakan atau bisa dikasih jagung lah, gak apa-apa, 1 minggu 2 kali, atau timun lah ya, gak apa-apa. Setelah itu diusahakan burung itu biar tidak saling lihat. Pakai triplek gak apa-apa, sekat-sekat kalau nggak ada tempatnya ya. Mohon maaf kalau memang tempatnya sempit, atau kalau tempatnya yang besar ya taruh di pojok-pojok. Nah tujuan tersebut biar burung itu lari ke dobelan, dan membutuhkan waktu. Kedobelan itu sangat tidak bisa ditentukan, tergantung bakat burung. Ada yang cepat, ada yang lama. Seperti itu teman-temannya. Kalau toh itu untulannya sayur, ya untulan sayur kita masukkan aja ke dalam, yang pelayarnya di luar, nggak usah disekat-sekat. Om, oh burung saya ketika dipetal gacor, durasi lama-kelamaan sardot. Ya benar, karena burung sudah lelah. Seperti dobelan itu ada waktunya, katakanlah kuat 1 jam atau setengah jam. Nanti burung capek, lama-kelamaan sardot. Karena apa? Kena angin, terlalu nyaman. Burung konslet pun ada waktu durasinya, dimana dia capek pasti sardot. Jangan heran teman-teman, dimana ada istilah dobelnya udah kuat itu bukan berarti dia double terus, dia konslet itu enggak seperti itu. Nanti setelah double kuat berapa menit atau berapa jam, nanti dia wakwek lagi, dia sardot lagi. Itulah pengalaman saya pribadi. Jadi teman-teman kadang ada salah pahaman teman-teman ya, karena tidak adanya informasi, misinformasi ya, bahasa gaulnya seperti itu. Panik burung sardot ya, padahal kan burung mau konslet kan sardot dulu, mau latih nada kering kan sardot dulu. Tapi kalau sardot bener-bener sardot itu yang harus kita waspadai. Apa yang kurang? Burung kurang emosi, katakanlah terlalu kenceng. Tapi kalau ketika petal dari rendengan itu gacor lalu sardot, itu wajar, jangan dipermasalahkan. Lanjut rutinitas seperti itu terus, nanti insya Allah ada keajaiban. Itu janji dari saya, itu bergaransi. Kalau burung itu bakat jadi konslet, nanti ada keajaiban. Nadanya merubah, burung tidak banyak tingkah ya, walaupun diawali wakwek, ada cik-cik-ciknya, nanti akan berubah. Insya Allah orang yang sudah tahu lovebird nonton video saya pasti nggak tahu bahasa saya, pasti tahu teman saya. Seperti itu.
Oke. Ketika sudah katakanlah sudah 2 bulan ya, memang sudah terlalu jauh kalau membahas 2 bulan itu, belum saatnya ya teman-teman ya. Tapi saya sebutkan nggak apa-apa. Ciri-ciri burung 2 bulan, nggak mesti minor. Kadang ada burung konsert, adanya datar. Tapi 2 bulan, di mana 2 bulan tersebut burung membawakan lagu tak 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 tak. Berhenti ya, kecap 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 tak 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 tak. Gimana Om agar cepat burung 2 bulan? Kembali lagi ke tataran awal, rutin rajin-rajinnya pemetalan. Jarang dibahas ya, jarang dibahas karena taunya konslet, tidak proses dari awalnya. Tahu-tahu si A orbitkan burung baru 1 tahun konslet, si A orbitkan burung baru 2 bulan 2 minggu konslet. Ya kita tidak tahu prosesnya kan seperti itu. Saya membuka wawasan, katakanlah sudah terlalu detail, yang tidak dibahas oleh orang lain sudah saya bahas. Jadi dengan adanya video ini, teman-teman, semoga bisa dipahami, semoga bisa jadi acuan, bisa jadi semangat agar tidak cepat menyerah, agar tidak putus asa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendengar Om Brus. Mantap.